Nabi menjaga lisannya. Maka seuyahnya Bapak Ibu kalau mau meneladani akhlak Rasulullah, maka jagalah lisan. Mega tahu tu Pak Bu, si salah-salah mapadan nama bali bola, si salah-salah mapadan nama salah surang, si salah-salah mapadan nama ini taklim. Nasabak mage gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Betul apa tidak? Kalaulah pedang melukai badan, boleh kita mencari obatnya. Kalau pisau melukai badan, boleh kita mencari obatnya. Tapi kalau lidah melukai hati, lama baru sembuh. Sakitnya di mana, Bu? Sakitnya tuh di sini. Makanya lisan harus dijaga. Pak Bu? Pak Bu? Maka dia tolong talak na ugi telu capak, jaga lalu telu capak. Capak agan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak menjawab salam angka telu nak beang. Aga nak beang yang pertama assalamualaikum. Yang kedua yewe nak beang pamaseh. Yang ketiga yang dia buang adalah barakah. Karena di dalam salam itu mengandung 3 doa. Assalamualaikum, doa keselamatan. Yang kedua warahmatullah, mengandung doa rahmat. Yang ketiga wabarakatuh, mengandung berkah dari Allah. Ia metelui malah da isappa ukulina Bapak Ibu, isappa i assalamualaikum, isappa i pamasena fuange, isappa tu barakah na fung Allah Subhanahu wa taala. Pakuling femang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang menjawab salam saya doakan panjang umur taatnya, amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hajatnya diqabul oleh Allah, amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan mega nalolongat tello, amin. Alhamdulillahilladzi khaliqin nur alladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mawsufi bin nur, fahuwa nurun fawqa kulli nur, wa ala alihi wa ashabihi min ahli al-ma'ani wal asrari wal nur. Amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Camat Patampanua atau yang mewakili, yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala KUA Kecamatan Patampanua yang mewakili, beserta teman-teman penyuluh agama yang hadir. Ada ibunda kami, Ibu Anissa dan Ibu Nur Hidayah. Beliau seleting kami di Pasca Sarjana IAIN Parepare. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Imam dan Pegawai Syarah Masjid Al-Waris. Yang kami hormati dan muliakan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Musalla Al-Waris. Yang kami hormati dan muliakan dan sama-sama kita banggakan keluarga besar pewakif Masjid Musalla Al-Waris. Hadirin wal hadirat yang tidak sempat kami sebutkan nama dan gelarnya, upakara jamanaki. Bagaimana kabar tak semua Pak Ibu? Sihat-sihat jeki? Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Anak sehat? Alhamdulillah. Suami sehat? Alhamdulillah. Cicilan sehat?
Aman dia, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terpuji syukur maraja di Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita hadir bersama-sama untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita sudah berada pada bulan Jumadil Awal, kita sudah berada di akhir, di tanggal 28 Jumadil Awal. Tapi yang namanya memperingati Maulid Bapak Ibu kapan saja itu boleh. Imam Ibn Taymiyah pernah berkata, wa ta'zimul maulidi to engkep pakaraje amulikan na nabita, orang yang mengagung-agungkan maulidnya Nabi, orang yang membesar-besarkan maulidnya Nabi. Yaf'alu ba'dan nas, dilaksanakan oleh sebahagian orang, karena ada juga sebahagian di antara kita yang tidak mau bermaulid. Mereka yang tidak mau bermaulid, maka janganlah menyalahkan kami yang bermaulid, dan kita pun yang bermaulid jangan juga menyalahkan bagi mereka yang tidak bermaulid. Yaf'alu ba'dan nas, ya. Kemudian Bapak Ibu, dilaksanakan musiman, rutin dilaksanakan tiap tahun di musalla kita ini, rutin ya. Alhamdulillah. Lahu ajrun azim, baginya insyaallah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi insyaallah kita yang hadir Bapak Ibu, siapapun yang berpartisipasi dalam kegiatan Maulid ini, insyaallah semuanya mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar insyaallah. Bahkan Bapak Ibu, keliling kami di bulan Maulid berceramah Maulid, rata-rata saya lihat alhamdulillah bukan berbasis masjid yang banyak, tapi rata-rata kuliah Bapak Ibu yang undang kami bermaulid itu juga yang mengadakan berbasis komunitas. Namun komunitas makhluk Bapak Ibu megatoni maulid. Di Pare-Pare ada komunitas moge motor gede, maulid toh. Ada komunitas selipar sepeda lipat maulid toh. Komunitas wetasi, ibu-ibu bapak-bapak yang suka berendam di di air laut, ada juga komunitasnya wetasi maulid toh. Banyak kamu. Komunitas Persatuan Bugis Sedunia, alhamdulillah maulid toh. Ada juga ini komunitas ijazah, Ikatan Janda-Janda Solehah. Iya, alhamdulillah maulid toh. Iya, subhanallah. Jadi banyak sekarang ini Pak, bukan hanya sekedar masjid. Biasanya itu Pak, masjid saya mengadakan maulid, dan ternyata Bapak Ibu akhir hari ini yang mengadakan juga maulid lintas komunitas. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat, sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Salawat dan mapak barakah massallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mari sama-sama dulu kita salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi. Maka Nabi man shalla alayya wajabat lahu syafaati, nigi-nigi umatku masalah ria, maka berhak baginya untuk mendapatkan syafaatku di yaumil akhir kala insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya ini Bapak Ibu insyaallah kala nanti di yaumil akhir kita mendapatkan langsung syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi. Syarat di antara orang yang bisa masuk surga adalah mereka yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Ibu, melo kita masuk surga Melo. Mau sekali atau mau banget? Mau banget. Yakin ki masuk surga? Yakin. Insyaallah. Ada orang dalam tak? Nah? Ada orang dalam tak? Tidak ada. Ya Rasulullah. Ada mungkin mengatakan, Ustaz, saya yakin masuk surga dikarenakan karena ibadahku. Bapak Ibu,
Kalau mungkin kita masuk surga karena hanya sekedar mengandalkan amal ibadah, rasa-rasanya saya belum yakin Bapak Ibu. Ada mungkin mengatakan, Ustadz saya yakin masuk surga dikarenakan sholat saya. Rasa-rasanya Bapak Ibu belum terlalu yakin. Kenapa Ustadz? Nah kadang-kadang Bapak Ibu ada orang sholatnya ditunda-tunda. Azan jam 12, sholatnya jam 2. Azan jam 3, sholatnya jam 5. Azan jam 6, sholatnya jam... Ini gagah. Iya. Begitu bentuknya mendapatkan syafaat baginda Nabi. Ya, Pak Bo. Ada mengatakan, Ustaz saya yakin masuk surga dikarenakan karena bacaan Al-Quran saya. Rasa-rasanya Bapak Ibu saya belum yakin. Kenapa? Jangankan dengan bacaan Al-Quran kita yang banyak Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang mengaji belum lagi salah harokatnya, belum lagi kadang-kadang kita lupa ayatnya. Jangankan kita semua Pak Bu, saya saja kalau kadang-kadang saya imam ya, wattini pamulanna wal asri pacapulanna, wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safili illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw. Baru saja dibilang sudah salah. Illalladzina amanu wa amilus solihat ajrun ghairu mam fama alaihissallahu Masya Allah, jago-jago semua Bapak Ibunya mengaji sini deh. Masya Allah. Alhamdulillah. Saya mau dulu sambung-sambung ayat dulu. Saya tes ibu-ibunya. Bu, sambung-sambung ayat. Lanjutin ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Lanjut Bu. Betul lah. Oke, boleh. Diam mikir dulu Bu, diam mikir. Sekarang bapak-bapaknya saya mau tanya lagi ya. Pak, sambung-sambung ayat. Lanjutin nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Hebat semua bapaknya ini. 2 jempol. Kenapa Ibu? Gampang juga bapaknya. Oke, baiklah, kita juga sambung-sambung ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna lillahi. Masya Allah, hebat tahu ibu-ibu ini hafal apa ongkona. Ya. Ustaz, rasa-rasanya saya belum terlalu yakin kalau hanya sekedar baca Quran kita. Ada yang mengatakan, Ustaz saya yakin masuk surga dikarenakan karena sedekah saya. Kalau karena sedekah Bapak Ibu, rasa-rasanya saya juga belum terlalu yakin. Pak Bu, saya mau tanya ke dulu, kalau bersedekah yang terbaik apa yang tersisa? Halo? Yang terbaik apa yang tersisa? Contoh, ada uang tak 70.000, satu uang 50, satu uang 20, yang mana disumbangkan? 20. Ada uang tak 80.000, si di bujal 50, si di 20, si di 10, kita sumbangkan 10. Ada uang tak 85.000, satu uang 50, satu uang 20, satu uang 10, satu uang 5.000, yang mana nih? Ada uang tak 87.000, yang mana? Yang 2.000. Ada uang tak 2 macam, si di baru, si di bonyok. Begitu modelnya mau masuk surga. Ustaz, kan yang penting ikhlas. Betul tidak Ibu? Insya Allah ikhlas. Tapi surga kita dapat pinggir-pinggir aja bisa.
Allahu Akbar. Mari kita sama-sama dulu lagi salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika seorang anak muda mengolok ke Nabi. Dia bertanya dua hal. Apa pertanyaannya? Yang pertama, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah seutama-utama seorang beriman? Yang kedua, pakutanana, ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyas? Siapakah seutama-utama seorang yang cerdas? Ulang. Yang pertama pertanyaannya, siapakah seutama-utama orang beriman? Yang kedua, siapakah secerdas-cerdasnya orang beriman? Pak Bu, ini yang menjadi bahasan saya pada siang hari ini. Aga papi balina nabita, wahai anak muda, yang pertama, seutama-utama seorang beriman, ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling bagus akhlaknya. Toma kesinge ampe kedona. Kenapa Rasulullah yang paling pertama sebutkan adalah akhlak? Karena ternyata Bapak Ibu, barometer dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah akhlak ya rega ampe kedo. Pak Bu, tidak salah, Nabi itu paling pertama diutus oleh Allah, tugasnya adalah menyempurnakan akhlak dulu, baru kemudian mengajarkan ibadah. Barometer dalam kehidupan kita itu Bapak Ibu, dalam kehidupan sosial kita, penilaian orang yang pertama akhlak tak jolok napa ibadata. Contoh, nade ko angka tu tahu Pak Bu, makan ja ampe kedona, bagus akhlaknya, orang akan mengatakan makan ja lah dia itu tonda tu kasih, bagus akhlaknya. Pasampaja tu agah, Pak beri jamak tu agah. Akhlaknya dulu disebutkan, kemudian baru ibadahnya. Tapi nade ko angka tahu Pak Bu makere-kere mitaki, apa yang disebutkan dulu? Akhlak dulu baru ibadah. Karena setahu ya manulak gitu anggota itu sih ai manual dikasih sayangnya pas sempajak bawam Pak beri jamak bawam. Akhlak tak dulu disebutkan, kemudian baru ibadah. Itulah makanya Bapak Ibu, ulama pernah berkata, ada orang di antara kita mati ini tapi tua mupi kege bansana nabita meta ini mata ini nabita. Kita tidak pernah duduk bersama dengan baginda Nabi. Denang kita tapana nabita, tapi latu mako ke Bapak Ibu ya nabita papada kumalampe sungai na sama magi angka pasti ngarenna. Kenapa demikian? Karena bagus akhlaknya. Tapi yang kata tu tahu Pak Bu, tua mo tapi mati ni. Bu, angka tahu tua mo tapi mati ni. Maksudnya itu angka tamappa genna dek gagi tamappa kurang. Maksudnya apa itu Ustaz? Kongke dek gaga masalah nyawa itu natalum kada dek gaga ang kasihan makan magame makongke jaga-jaga manumu masama mage lenyak si manu betul ko dek gaga aga na foto maka alhamdulillah nala dek gaga ya. Wa yazubillah, ini macamnya ada orang hidup tapi sudah mati. Wa yazubillah. Dalam kitab Makarimul Akhlak karangan Syekh Utsaimin Bapak Ibu, ternyata rupa manusia itu ada dua. Yang pertama, tampak secara jasadnya, fisiknya disebut dengan khalq. Pak Bu, tampak fisiknya disebut dengan khalq. Kalau sifatnya, akhlaknya, pribadinya disebut dengan khulq. Ulang, khalq, khulq. Kalau khalq itu fisiknya, kalau khulq sifatnya atau akhlaknya. Makanya tidak salah itu di kitab bahasanya dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqa wa sifatin saniyah. Naiyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam tau suku tau dipancaji baik secara fisikna nenia suku to sifat-sifatna. Jadi itu nabi Bapak Ibu, khalqnya bagus, khulqnya juga bagus. Makanya kriteria manusia sebenarnya ada 4. Yang pertama angkat tahu Pak Bu seseta, bagus jasadnya, makanya fisikna, magarat tak taunna, matanre taunna, mapute olikna.
tapi ternyata makan jatuh ampe kedona. Yang mana ini contoh? Nabi sallallahu alaihi. Jadi Nabi itu Bapak Ibu tidak hanya sekedar tampilan fisiknya bagus, tapi juga akhlaknya maka kasih. Angkat tahu Pak Bu, golongan kedua. Tampilan secara fisik mungkin tidak baik, mohon maaf. Mungkin kasih wance. Mungkin kasih bono. Nih, siapa contoh ini? Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Tongai kasih secara fisik tidak bagus penampilannya. Malotong olikna. Dalam riwayat itu Bilal bin Rabah Pak Ibu kota ngawani di tengah malam dia berjalan isin nami pita. Unro bolonna. Sekalipun secara tampak fisik Bilal bin Rabah tidak baik, tidak bagus, akan tetapi akhlaknya mantap. Di antara sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga adalah Bilal bin Rabah. Angkat tahu Pak Bu, golongan ketiga. Tampilan fisiknya bagus. Magaretak, maputih, tapi sayangnya kata ulama akhlaknya tidak baik. Siapa contoh ini? Adalah Abu Lahab. Itu Abu Lahab Pak Bu dikasih nama Abu Lahab oleh bapaknya. Nasabah irum itu Abu Lahab Pak Bu, itu magaretak, pamannya Rasul. Ya, orangnya tampan, akan tetapi akhlaknya tidak baik. Sekalipun Abu Lahab akhlaknya tidak baik, ternyata pernah menjadi jaminan kata ulama, karena Abu Lahab pernah berbahagia senang wattunna ijajan Nabi tak, maka setiap hari Senin Abu Lahab ditangguhkan azabnya, azab kuburnya. Kenapa? Karena pernah berbahagia atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah berapa golongan manusia? 3. Ada yang keempat, tampilan fisiknya, mohon maaf, batang tubuhnya tak baik. Di samping sifat-sifatnya, itu nama kesing. Siapa contoh ini? Adalah Abu Jahal. Bu, fisiknya, batang tubuhnya tak baik, tapi majak tahu sifatnya. Siapa contoh? Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Makanya bu. Kalau ada orang yang seperti ini kita dapat di tengah-tengah kita, sudah nak baik fisiknya, majak tahu ni sifat-sifatnya, berarti iya. Jangki juga tiba-tiba ada yang lewat kadang kurang Abu Jahal lalu jangan silakan kita matu. Allahu Akbar. Kriteria akhlak yang kita inginkan yang mana? Seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang sangat baik. Aga akhlakna salompena Nabi tawat ingat kecuali Bapak Ibu yang pertama. Yaitu Nabi tak punya akhlak ternyata Bapak Ibu sahlal khalqi. Yaitu Nabi tak akhlaknya Bapak Ibu suka menolong. Kalau bahasa Bugisnya maperu. Kalau bahasa halusnya lagi Pak Bu, sarana tawe na pusara, rio na tawe na purio. Peduli. Ulang. Bahasa halusnya sarana tawe na pusara, rio na tawe na purio. Itu Nabi ta. Kalau ada sahabatnya yang kena duka cita, Rasulullah jauh lebih berduka. Kalau ada sahabatnya yang mendapatkan nikmat, Rasulullah jauh lebih duluan bahagia. Jangan kebalikannya Bapak Ibu. Jangan sampai tak balik. Rio na tawe na pusara, sarana tawe na purio. Ini sifat yang tidak sangat bagus. Ya, Nabi itu Bapak Ibu punya sifat peduli, kepedulian kepada sesama. Angka-angka waktu Pak Bu ya sifatnya Nabi tak betul-betul sifatnya peduli. Ada kebiasaan baginda Nabi Pak Bu memberikan makan terhadap fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Ya Bapak Ibu, Nabi tak kebiasaannya setiap hari baginda Nabi memberikan makan kepada fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika baginda Nabi datang memberikannya makan, ternyata Bapak Ibu ya Nabi tak mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ya, Nabi tak timpui, Nabi tak pandai, tapi Nabi dihina.
Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah nabi palsu. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad adalah pendusta. Yang datang memberikan makan adalah baginda Nabi. Kira-kira Pak Bu, ya lo kurang aleta ekong katau ipu de cengi selalu kita baik-baiki tapi balasannya tidak baik. Kira-kira ya ga nih? Ladang itimunna. Nabi tidak Bapak Ibu. Nabi setiap hari datang memberikan makan, disuapi fakir miskin buta Yahudi, tapi Nabi selalu dihina. Jangan percaya Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad pembohong. Tapi sabar ya, Nabi tidak balas dendam. Singkat kisah Bapak Ibu, mati dikasih Nabi tak. Rasulullah wafat. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah. Karena Abu Bakar punya anak yang bernama Aisyah. Dan Aisyah ini adalah istrinya baginda Nabi. Berarti Abu Bakar selain sahabatnya Nabi juga adalah mertuanya Nabi. Bertanya Abu Bakar, wahai Aisyah, kira-kira selepas wafatnya Rasulullah engkau amalakna Nabi tak depa ujamai? Maka dari Aisyah, wahai bapakku, kebiasaannya itu baginda Nabi semasa hidupnya, ada seorang fakir miskin buta Yahudi di suatu kota Madinah. Nabi setiap hari memberikan makan. Abu Bakar Bapak Ibu tidak tunggu lama-lama, dia ambil makanan nabawai. Sebelum dia sampai, angkat tongan naita di sudut kota Madinah ada seorang fakir miskin buta Yahudi, dilihatnya Abu Bakar. Bergegas Abu Bakar, dia memberikan makan. Tapi Bapak Ibu mohon maaf, lagi-lagi selepas baginda Nabi wafat, fakir miskin buta Yahudi tidak berhenti menghina Nabi. Jangan percaya sama Muhammad, pembohong, pendusta, nabi palsu. Abu Bakar yang mendengarnya Pak Bu emosi. Ini orangnya Andre na bawa Abu Bakar Pak Bu, na paling na bawa kulimanna. Fakir miskin buta Yahudi. Fakir miskin buta Yahudi langsung membuang makanan. Maka dia fakir miskin buta Yahudi, ni iko yoloku. Siapa engkau gerangan di depan saya? Rasa-rasanya orang yang tiap hari datang memberikan saya makan tidak seperti dengan hari ini. Orang yang datang memberikan saya makan setiap hari, sebelum dia memberikan saya makan, beri salam dulu sama saya. Sebelum dia menyuapi saya, dia halus-haluskan dulu pada timpu kasih. Tapi barusan hari ini ada orang yang berbeda. Nigai koyoloku. Pasti yang di depan saya ini adalah orang yang berbeda. Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba matardiri. Dia mengatakan, wahai fakir miskin buta Yahudi, orang yang tiap hari datang memberikanmu makan, yang engkau hina, yang engkau caci, yang engkau maki, tidak ada lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beberapa hari yang lalu mati dikasih Nabi tak. Fakir miskin buta Yahudi mengatakan, niga pala iko yoloku. Dia mengatakan, Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq penggantinya Rasulullah. Agak nufuada nangis Bapak Ibu. Fakir miskin buta Yahudi dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, begitulah akhlaknya yang namanya Muhammad. Tiap hari dia datang memberikan saya makan, tiap hari dia suapi saya. Saya hina dia, saya maki dia, saya caci dia, tapi dia tidak membalas saya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tongkat yang ada di tangannya fakir miskin buta Yahudi jatuh. Mangkau yang ada tangannya tiap hari dia minta Bapak Ibu mabuangi. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan Bapak Ibu, kasih sayangnya Rasulullah kepada fakir miskin buta Yahudi untuk agamanya dari Yahudi memeluk agama Islam. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu Bapak Ibu, sebenarnya ya udah Nabi Pak Guru Wangi, kita ini bukan hanya sekedar soleh secara individu, tapi kita juga harus soleh secara sosial. Engkau tahu Pak Bu, makan jak dari jamakna bagus Senin Kamisnya, akan tetapi tidak soleh secara sosial. Contoh misalkan Pak Bu, contoh pentingnya kesolehan individu dengan kesolehan sosial. Yang mana bentuk kesolehan individu? Salat, ya, salat berjamaah, puasa, itu kesolehan individu. Ya, engkau tahu Pak Bu makan jangan ngiru ibadana, tapi engkau kasih balik bulana malasa na tete bawam. Kesolehan individunya bagus, tapi kesolehan sosialnya tidak baik. Ada mungkin orang Bapak Bu di antara kita, masui pole bulana, mamoto dok mangoto na baca mani baca. Ya, tapi ketika dia berada di atas kendaraan, angka rutin nanan rutin mak bismillah.
Ada minumannya dia makan, minum bismillah. Tapi ketika habis rotinya, habis minumannya, ia ronangnya aropona rotina si bawa minumannya Bapak Ibu. Nak bawa mi asik na otona. Bismillah Allahu Akbar tabe. Kesolehan individunya bagus. Kenapa? Nasabah ia rotuna mendra kote mak baca bismillah. Ia rotuna mandra mak baca bismillah, tapi aropona nak bias sembarangan mi. Berarti kesolehan sosialnya tidak baik. Angka nulle tahu Pak Bu, oko bolana mau pacim mana? Dia rumahnya bersih, di pekarangan rumahnya bersih, di depan bersih, di belakang bersih. Tapi sisanya na puluh mana iro aropona Bapak Ibu, lo mak buang aropo, angka tanana tu ekoso naita, oko mi tanana tu nak biang aropona. Ini Bu, kesolehan individunya bagus. Nah sebab magai, na pacingi bolana, pekarangan rumahnya bersih. Tapi na pulung iro aropona Bapak Ibu, masuk mak buang aropo, tapi oko mi tanana tu nak biang. Kesolehan sosialnya tidak baik. Kenapa? Karena napacinya lena, tapi na cara-cara tahu. Betul apa tidak? Itulah pentingnya Pak Bu, bukan hanya sekadar kesolehan individu, tapi juga harus kesolehan sosial. Nabi itu adalah sifatnya peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan. Pak Bu, lanjut. Sifat Nabi pertama yang mesti kita bawa pulang tadi adalah peduli. Yang kedua, ya Nabi tak punya sifat yang kedua Bapak Ibu, wala ayabin. Ya Nabi tak Bapak Ibu najagi timunna. Nabi menjaga lisannya. Maka seuyahnya Bapak Ibu kalau mau meneladani akhlak Rasulullah, maka jagalah lisan. Mega tahu tu Pak Bu, si salah-salah mapadan nama beli bola, si salah-salah mapadan nama salah surang, si salah-salah mapadan nama ini taklim. Nasabak mage gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Betul apa tidak? Kalaulah pedang melukai badan, boleh kita mencari obatnya. Kalau pisau melukai badan, boleh kita mencari obatnya. Tapi kalau lidah melukai hati, lama baru sembuh. Sakitnya di mana Bu? Sakitnya tuh di sini. Makanya lisan harus dijaga. Pak Bu, maka dia tolong tarak na ugi telu capak, jaga lalu telu capak. Capak agan Ustaz. Yang pertama adalah capak kawali. Jangan sedikit-sedikit emosi tak pamelo si mak gajang. Sedikit-sedikit emosi tak pamelo si mak bangkung. Sedikit-sedikit emosi tak pamelo si mawatta. Jaga. Ya. Yang kedua, capak yang harus dijaga adalah capak na marah Pak. Aja no patar lo, ini di bawah pahang. Yang ketiga, capak yang harus dijaga apa Ustaz? Capak lila. Eko komopi tulalan timutta idi mopi punna, tapi upan masuk ni politik mutta berarti tania na idi punna. Betul apa tidak? Satu lagi kisah Pak Bu. Ya udah Nabi tak ternyata punya akhlak mampu menyembunyikan aib sesama. Angkanan kawatu Pak Bu dalam kisah, ya Nabi tak punya sahabat yang hanya tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Namanya golongan sahabat Ahlus Suffah. Ini Ahlus Suffah Pak Bu bergantung hidupnya kepada baginda Nabi. Agi nandre Nabi tak ya to nandre. De nandre Nabi tak de to nandre. Oncok na aga ada Bapak Ibu bergantung hidupnya hanya kepada baginda Nabi. Pada waktu itu Bapak Ibu ya Nabi tak si bujurnya sore nang kenandre. Berarti Ahlus Suffah juga belum makan. Singkat kisah Bapak Ibu, pura minimas sampai jam maghribi ada di antara sahabat bawakan baginda Nabi nasi kebuli dengan daging unta. Ya, nasi kebuli dengan daging unta. Bawa Nabi tak. Tapi ya Nabi tak Bapak Ibu ketika dia bawakan nasi kebuli dengan daging unta, tidak egois. Dia mengatakan dia pakai sinan dari sahabatku Ahlus Suffah, dia bawa ke masjid. Ya Papa kira-kira bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Anda yang tanya no. Nah bawa ni Nabi tak. Dihamparkan baginda Nabi, dipanggil sahabat. Sahabat, ayo kita makan. Ya waktu napure tar Andre Bapak Ibu, tiba-tiba tahamen waktu isya. Masuk solat Isya. Maka dari pangulut Abu Bakar, wahai Bilal, silakan azan. Ya. Wahai Bilal, silakan azan. Tapi makanya Nabi tak jolo, ayo jolo mubang tak kali ni tak tala Andre. Mending kita
makan ingat sholat daripada nanti kita sholat ingat makan. Ya. Singkat kisah Bapak Ibu, makan Nabi bersama sahabat. Tiba-tiba kan to malupu je mandai paca to nasi kebuli dengan daging unta. Tiba-tiba Bapak Ibu mohon maaf, ada di antara sahabat Nabi yang kentut metui, dan itu kentutnya nada silent. Ya, nada silent, ndak berdering. Masawawam. Menurut katanya sulpi orang Bugis komuni mo ganyan to berarti mangkates sang ibu. Iya, tapi ko dena mo ni berarti mau. Iya. Angka matu tadang pengamaraja. Kan tu Bapak Ibu sementara makan bersama baginda Nabi. Si jelo-jelo. Ko kapan matu maka tanya maka ya mutudi ko kapan. Si jelo-jelo Pak Bu. Dia melo mengaku. Dan di sini saya baru tahu ternyata kalau ada orang kentut tidak mau mengaku Pak Bu, bukan cuma sekarang terjadi. Di zaman Nabi saja pernah terjadi Pak Bu. Si jelo-jelo kadai ko kapan matu tanya ya ko kapan tanya ya. Si jelo-jelo Pak Bu. Dia melo mengaku. Panglut tak Umar yang cerdas. Dia mengatakan kalau tidak ada yang mau mengaku gampang ketahuan. Siapa yang nanti pergi berwudu berarti alena matu. Kenapa? Karena nanti kita mau sholat isya. Jadi itu tadi yang kentu Pak Utaselan bukan ada mandrasa nak kali sih nggak ada dia matu Karena Nabi ingin menutupi aib saudaranya, nesa Nabi tak maka dia matu bismillah dengan izin Allah Bapak Ibu. Makanya Nabi tak semua tadi yang bersama saya makan daging unta silakan semuanya pergi berwudu. Bayangkan Pak. Salam itu lagi betul maka alhamdulillah salam nak buang. Sekaligus Bapak Ibu melahirkan kaidah, melahirkan hukum. Sebagian pendapat mengatakan mereka yang sudah makan daging unta batal wudunya. Mereka yang sudah makan daging unta menurut pendapat Imam Syafi'i tidak batal wudunya, tapi hanya sekedar memakruhkan air wudu. Kenapa? Karena Nabi pada saat itu hanya kondisional, hanya ingin menutupi aib saudaranya siapa yang pada saat itu kentut. Letu makokwe Bapak Ibu tak ada pengaraja. Letu makokwe tidak ada riwayat menceritakan maka ada yero senna sabakna Nabi tamattu'e. Letu makokwe Bapak Ibu tidak ada yang menceritakan maka ada senna. Siapa? Orang ini Nabi tak untuk menceritakan aib sesama. Jadi Bapak Ibu saya komangin kita harus jaga lisan. Supaya kita tidak suka mago. Dari ibu suka gosip sini? Tidak ada. Alhamdulillah, tidak ada mengaku. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Yang terakhir, ya Nabi kita Bapak Ibu sangat mencintai kita umatnya yang menghidupkan sunnahnya. Di antara sunnah yang bisa kita bawa pulang Bapak Ibu, sebenarnya Pak tidak ada satupun sunnah dari baginda Nabi itu tidak melahirkan kejayaan. Engkau mana manfaatnya? Dari sunnah yang besar sampai kepada sunnah-sunnah yang terkecil. Contoh Pak Bu, kalau orang buang hajat, buang air, mohon maaf, terutama buang air kecil, Nabi itu mengajarkan usahakan kita jongkok. Ya. Kenapa? Karena ternyata itu meminimalisir menurut ahli medis penyakit yang namanya kencing batu. Maka jangan heran Pak Bu, menurut survei kira-kira siapa yang rentan kena penyakit kencing batu, laki-laki atau perempuan? Kenapa Bu? Nah, rata-rata yang tidak tahu sunnah Bapak Ibu suka kencing cuma dia nih, apalagi kencing sembarangan. Akhirnya jangan heran Pak Bu kalau ada orang sering kena yang rentan kena kencing batu sebenarnya adalah laki-laki. Karena kebanyakan memang yang suka kencing batu ini adalah Pak Bu, lanjut. Nabi Pak Bu sebenarnya dengan kita itu beda-beda sedikit sepakat? Beda-beda sedikit Apa beda sedikitnya Ustaz? Nabi itu Bapak Ibu sedikit marahnya. Kalau kita ini umatnya Nabi sedikit-sedikit baik, sedikit-sedikit Ustaz, apakah baginda Nabi tidak pernah marah? Pernah Rasulullah marah, tapi hal positif.
Ada nasihat Nabi tak? Barang siapa di antara kaum laki-laki yang di rumahnya dia salat tidak ke masjid, maka andaikan aku tak beratkan mereka, maka aku akan bakar rumah-rumah mereka. Apakah Nabi tidak marah Nabi? Makanya sebenarnya seutama-utama salatnya seorang laki-laki di mana Pak? Maka ke masjid, salat berjamaah. Ya, apalagi kita ini musalla apa namanya? Al-Waris. Makmurkan masjid kita ini. Seutama-utama salatnya seorang perempuan di mana, Bu? Di rumah. Maka boleh. Tapi tidak dilarang salat berjamaah di masjid. Kata Imam An-Nawawi, mereka yang sudah umurnya 40, 50, 60, 70 ke atas, oh ni ke masjid lah ni. Rata-rata ni kulit di depanku betul? Ni dah datang ke masjid. Kenapa Ustaz? Karena sudah kurang fitnahnya. Ada yang umurnya 60, 70 tahun, kenapa kita tidak ke masjid? Tahu kan nama kadang-kadang laga kat matu anak muda anak buta-buta warna itu. Makanya kalau ke masjid, Bu, jangan juga terlalu gimana gitu. Santai aja kelas sampai tidur lapis bodaknya. Oh la ilaha illallah. Mompo tu ni cilak tu ni papito na. Na pakai mana tu ni walau na tu siku. Salat berjamaah Allah. Ini takut cule. Ya, li supaya makbel jamak la ilaha illallah. Apalagi waktu pak bosiang. Mompo tu ni cilak na, mompo tu ni berdana. Nan lupa bawa teduh. Li supaya makbel jamak. Maluluk mana berdana si bocilak. Allahu akbar. Nabi dengan kita beda sedikit. Nabi sedikit di marahnya. Kalau kita ini umatnya Nabi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit. Nabi dengan kita ini umatnya Bapak Ibu beda sedikit ji. Apa beda sedikitnya Ustaz? Nabi itu Bapak Ibu sedikit ji makannya. Kalau kita umatnya Nabi sedikit. Maka itu Pak Bu, di antara banyaknya banyak penyakit dikarenakan tidak mampu mengontrol perut. Sunnah Nabi itu Pak Bu, kalau kita makan, makanlah sebelum kita kenyang. Makan sebelum apa Ibu? Ulang. Tak kenyang Ibu. Lapar. Makan sebelum lapar. Berhenti makan sebelum kenyang. Ibu, makanlah sebelum kenyang. Ayo. Bu. Sunnah Nabi kalau makan perut dibagi tiga. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk bernafas. Nah kadang-kadang kita ini umatnya Nabi, ye kenapa aja mande ku malam baca pusing nak. Dia nulis kedoi. Pak, lanjut. Nabi dengan kita ini umatnya Bapak Ibu beda sedikit ji. Apa beda sedikitnya Ustaz? Ya Nabi kita Bapak Ibu sedikit di tidurnya. Kalau kita ini umatnya Nabi sedikit. Orang patin ruan ne rumah Nabi ta. Namo matang maring kali ngacarama. Mati dulu. Ya, dah ada yang tidur. Ya, mahal itu. Allahu Akbar. Bapak Ibu, Nabi dengan kita ini Bapak Ibu beda sedikit ji. Apa beda sedikitnya Ustaz? Ya Nabi ta. Eko matangangi macarama na capu konsena nonnoi ayakna. Tapi ina koya macarama na capu konseku. Dena nonno ayai tapi nonnoi pusaku. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dari peringatan Maulid ini ada ibrah dan pelajaran yang bisa kita bawa pulang untuk bisa senantiasa kita meneladani akhlak Rasulullah dan sekaligus insyaallah kita menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kurang lebih insyaallah 95 atau 92 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak terasa waktu itu Bapak Ibu. Di antara kekhawatiran baginda Nabi, Nabi pernah mengatakan, pedek lau itu matu betul di akhir zaman, pedek dia sedingi Pak Bu. Ulang, pesan baginda Nabi, di antara kalau nanti tanda-tanda akhir zaman sudah banyak yang kita lihat. Pertama tanda akhir zaman Nabi ta,
pede lawi tu matu watwe Pak Bu, pede dei sedingin ni. Barusan saja kita berada di awal 2025, tidak dirasa Pak Bu kita akan meninggalkan 2025. Barusan saja kita berada di malam Jumat, besok malam Jumat lagi. Tidak dirasa itu Pak Bu waktu. Barusan saja kita meninggalkan Ramadan, tidak dirasa lagi kurang lebih 90 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Makanya doa Bapak Ibu Abah doa, Allahumma sallimni di Ramadan, Allahumma balighni li Ramadan. Itu kalau sendiri. Kalau banyak, Allahumma sallimna li Ramadan. Sama-sama Allahumma agah, Allahumma agah, Allahumma harik lana, Allahumma sallimni di Ramadan ya Allah, sampai kalau umur saya, usia saya untuk sampai menikmati bulan suci Ramadan. Agak singasa nabita, pede lawi tomatu watwe Bapak Ibu, mohon maaf, pede mege sangi masiji. Ya, di akhir zaman nanti engkau akan melihat antara pasar dengan masjid bertumbuh kembang. Sekarang ini Pak Bu, akhir zaman kita alami Pak Bu. Ya, yang namanya masjid tatala nih. Belum cukup 1 kilo ada masjid. 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 Ini Pak Bu, bukan berarti kita tidak senang kalau banyak masjid, senang. Tapi jangan sampai lebih banyak masjidnya dari mana. Makanya bahkan ada kuliah problematika masjid, pengurus lama tidak buku cocok dengan pengurus baru, buka masjid di depan masjid. Ini problematikanya Bapak Ibu. Sekarang ini Pak Bu, pemerintah sudah mengizinkan kita sholat berjamaah. Dulu waktu corona 2020 yang lalu, waktu pemerintah membatasi sholat berjamaah, bilang, weh, manulaki pemerintah, kenapa dibatasi sholat berjamaah? Ribu, betul. Dan yang banyak komentar itu yang jarang-jarang ke masjid. Si sana dibuka nih pemerintah agak sana mak beli jamek lah, jual pala dari gala. Bapak Ibu, terakhir di antara tanda akhir zaman, pede lawi tu matu waktu Pak Bu, pede mege sengi mati mendadak. Ya, makin banyak namanya mati mendadak. Baru-baru tidak di masjid mati sih, baru-baru tidak di pasar mati sih, baru-baru dilihat pergi sholat berjamaah mati sih, baru-baru pergi dia tempat pengantin mengacara alena mana nasu liswi mati sih, silalona alena maring kelinga ceramah liswi mati, silalona alena ceramah modiki. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, cukup sekian ceramah singkat saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin yang akan pimpin doa kami serahkan kepada yang mewakili Bapak Kepala KUA Kecamatan Patapan. Cukup sekian dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.